Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Hari ini saya akan ngobrol di segmen Ngobrol Yuk bersama Ibu Siti Aminah. Dan tentunya siang hari ini kita akan seru nih ya ngobrol sama Bu Siti Aminah, karena mumpung lagi ramai diperbincangkan si klepon yang apakah ini halal atau tidak gitu ya. Dan untuk Anda yang pengen bertanya, silahkan nanti bergabung join live di sini dengan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Yang pasti Anda boleh bertanya seputar klasifikasi produk halal, atau mungkin ada pertanyaan, saya udah pernah mendaftar tapi kok nggak keluar-keluar ya sertifikatnya, kira-kira seperti apa solusinya, misalnya seperti itu ya. Boleh, nanti saya akan coba diskusi, ngobrol sama beliau. Dan nanti kita mudah-mudahan bisa banyak insight baru tentang industri halal di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu ya, Scarf Lover, mengenai halal ini memang di dalam Islam itu betul-betul jelas. Ini sebuah perintah, karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya bicara soal halal ini bukan lagi tentang industri sebetulnya, tapi kalau untuk kita sebagai muslim ya memang betul-betul harus dijalankan, karena kita percaya banyak sekali berkah yang akan dirasakan saat kita melakukan ataupun juga mengkonsumsi menggunakan produk-produk yang halal. Dan ini pun juga banyak ya, kalau kita lihat lagi, kita baca lagi perintah dari Rasulullah bagaimana kita harus betul-betul mengkonsumsi atau juga menggunakan produk-produk yang halal. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa dengan memakan makanan atau minuman yang haram dan juga kenyang dengan sesuatu yang haram, bagaimana doa kita bisa dikabulkan. Waduh, ini makin dalam lagi nih, Scarf Lover. Artinya jadi semakin banyak gitu ya aspek-aspek lain kenapa kita jadi harus dari sekarang concern banget sama. Nah, siapa tahu ternyata oke, sudah. Ya, karena siapa tahu ternyata dengan kita mengkonsumsi, menggunakan produk-produk halal, justru ini akan semakin menguatkan doa-doa kita juga. Oke, tampaknya sudah akan bergabung juga Ibu Siti Aminah. Sebentar ya Bu. Oke. Apakah beliau sudah ready? Sebentar, kita tunggu lagi. Baik, kita akan tunggu Bu Siti Aminah bergabung lagi bersama kita. Oh iya, kalau untuk Anda yang bertanya, nanti hari ini saya punya hadiah. Saya punya hand sanitizer dari Wardah untuk Anda yang bertanya hari ini. Dan ini hand sanitizer favorit saya. Yang pasti jelas ini halal produknya. Kemudian wanginya enak, dan ini mengandung aloe vera, jadi nggak usah khawatir tangan kita bakal kering. Jadi kalau kita pakai ini juga selain untuk membersihkan, melembabkan kulit, juga melindungi dari kuman tanpa bilas. Oke, kita tunggu ya, apakah sudah bisa bergabung beliau. Saya cek dulu. Oke, kita tunggu sebentar ya, apakah sudah bisa atau belum. Oke, untuk yang ingin bertanya, sekali lagi kita punya hadiah dari Wardah yang pasti untuk Anda, jadi jangan khawatir. Anda bisa langsung tanya ke kami. Oke, sebentar ya. Kok belum ada ya Bu? Sebentar nih. Oke. Saya ulang kali ya. Sebenarnya saya nggak bisa join nih. Nggak bisa join. Nah, ini dia. Oke. Coba kita bersama Ibu Siti Aminah. Beliau merupakan
sebentar ya, kita kan tak kenal maka tak sayang. Beliau merupakan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan di Badan Penyedia Jaminan Produk Halal. Oke, kita sambil tunggu bersama Ibu Siti Aminah. Apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Kalau belum bisa, kita akan coba lagi nanti ya. Oke, kita tunggu. Apakah sudah bisa bergabung? Halo, Aulia, apa kabar? Kemudian juga ada Siska, ada juga siapa lagi nih ya? Ada Rini, terima kasih sudah bergabung. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Ibu Ami. Kayaknya saya panggilnya Bu Ami aja ya. Ibu Siti Aminah ini merupakan sosok perempuan yang pastinya juga sangat aktif ya dan concern banget sama industri halal. Beliau merupakan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan BPJPH. Oke, sebentar ya. Kok nggak bisa ya? Ini tampaknya mungkin harus diupdate dulu Bu Aminya. Karena nggak bisa nih. Oke, saya close dulu ya. Kita coba lagi. Nanti kita live lagi sebentar sambil menunggu Bu Ami join dengan ya Bu Ami belum bisa live di sini bareng-bareng sama saya ya. Sebentar ya. Kita coba. Oke, sebentar. Oke. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam, Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seger ya Bu ya. Kelihatannya Iya, juga tetap aktif beraktivitas walaupun kita juga beraktivitasnya serba terbatas ya Bu ya. iya, betul, betul, betul. Mm-mm. Bu Ami, hari ini Iya, tuh saya seneng banget loh karena kan sebetulnya belakangan ini jadi banyak juga ya iya, apalagi sekarang ini kan banyak apa namanya informasi yang akhirnya jadi salah gitu sebetulnya tentang produk halal, kemudian juga apa sih sebenarnya yang termasuk kategori halal dan tidak. Nah mungkin untuk Anda nih Sky Flower yang penasaran, pengen tanya-tanya sama Bu Ami juga tentang industri halal, produk halal, sertifikasi halal, boleh loh. Apalagi sekarang ini saya rasa banyak juga teman-teman dari UKM mungkin ya yang pengen tanya-tanya juga silahkan. Saya siapkan hadiah nih dari Wardah. Hadiahnya ada hand sanitizer untuk Anda yang bertanya siang hari ini. Oke, saya dulu deh yang mulai pengen ngobrol sama Bu Ami. Bu Ami mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa proses peralihan dulu kan kita taunya mengajukan sertifikasi halal itu ke MUI ya, begitu ya Bu iya, Ami ya. Nah, betul. kemudian sekarang beralih ke Badan Penyelenggara dan Jamin. Jaminan Produk Halal gitu. Nah, sebetulnya kapan sih peralihan dari MUI kemudian ke BPJPH dan apakah sebetulnya secara proses sama saja kah atau ada yang berbeda? Mungkin Bu Ami boleh jelaskan silahkan. Ya, terima kasih Ibu atas undangannya kepada kami BPJPH, Bu Femi. Jadi setelah adanya Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 yang disahkan oleh pemerintah, akhirnya BPJPH mempunyai tugas dan wewenang atas sertifikat halal. Nah, Ya. prosesnya adalah memulainya itu adalah kemarin 17 Oktober 2019. Kita Hmm. mulainya. Nah, Ya. prosesnya yang pertama adalah pelaku usaha daftar ke BPJPH,
Kemudian BPJPH memeriksa, memverifikasi dokumennya. Setelah itu, dokumen yang diperiksa, itu kami mengeluarkan namanya surat keterangan dari BPJPH. Ya. Nah, surat keterangan itu nantinya dibawa oleh pelaku usaha kepada LPPOM MUI yang saat ini menjadi LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Yang ya ada auditor halal. Nah, kemudian setelah itu LPH, LPPOM ini bekerja untuk memeriksa. Dia akan langsung ke perusahaan. Setelah itu dikeluarkanlah surat semacam mandat bahwa telah ada hasilnya dari LPH terkait dengan pemeriksaan. Nah, dari LPH disampaikanlah ke fatwa MUI. Berkas Nah, setelah disampaikan ke MUI, kemudian MUI memfatwakan apakah produk yang disampaikan oleh pelaku usaha ini halal atau tidak. Nah, akhirnya keluarlah surat penetapan fatwa halal dari MUI. Nah, berdasarkan itu, surat penetapan halal dari MUI kemudian disampaikanlah ke BPJPH. BPJPH keluarkan sertifikat halal. Jadi, dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan surat penetapan halal dari MUI. Seperti itu Bu Feni. Jadi sebenarnya prosesnya kalau yang kemarin itu sampai keluar sertifikasinya di MUI, begitu ya Bu ya? Kalau sekarang jadi setelah diklasifikasi, ada fatwa produk tersebut halal, diberikan rekomendasi, baru sertifikasinya dilakukan oleh BPJPH, begitu ya Bu ya? Jadi flow-nya begitu. Nah, sekarang kalau misalnya melihat klasifikasi produk, nih saya semakin banyak belajar, semakin tahu, jadi semakin seru gitu bahwa ternyata Masya Allah bagaimana agama Islam ini begitu sayangnya gitu ya Allah sama kita sebagai umatnya, dari mulai apa yang dimakan, apa yang dipakai, itu begitu diperhatikan gitu. Nah, kalau kita melihat secara klasifikasi produk nih Bu, mungkin banyak juga Skaflower di rumah yang pengen tahu sebetulnya klasifikasi produk halal itu apa aja sih gitu. Kemudian juga misalnya nggak banyak juga yang tahu ternyata nama aja bisa jadi nggak dapet sertifikat halal gitu ya Bu ya, karena namanya tidak tidak mencerminkan begitu produknya baik gitu. Nah, itu gimana Bu klasifikasi produknya? Sesuai dengan Undang-Undang JPH bahwa produk halal adalah yang wajib bersertifikat halal. Produk halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan dan jasa. Itu klasifikasi untuk wajib sertifikat halal. Nah, untuk terkait dengan makanan tadi yang Bu Temi sampaikan, itu adalah misal contohnya yang agak kasar tuh rawon setan. Sebetulnya itu makanan khas Semarang ya, itu enak, tetapi karena ada indikasi kata-kata setan itu kan indikasinya seperti negatif. Jadi dia merubah memang walaupun itu adalah ciri khas dari produk lokal. Kemudian ada lagi contoh yang juga ada di daerah beberapa daerah itu namanya es pocong. Nah, ini kalau bukan halal itu harus dia mengganti karena bukan merek namanya itu kan ada konotasi yang tidak baik. Sedangkan ini kan produk halal, jadi dia harus nama-namanya harus yang berbau yang ya selain halal juga namanya yang Islami baik begitu ya, betul. Berarti memang begitu diperhatikan. Jadi mungkin kalau diambil dari positifnya, mungkin ada sih ya orang yang bilang ini sih ribet. Justru kalau diambil dari sisi positifnya, nama itu kan doa gitu ya Bu Ami ya. Betul, jadi doa betul. Jadi kalau misalnya laris manis gitu kan laris ya. Betul. Iya, oke. Itu salah satu hal mengenai nama dari suatu produk tersebut, karena itu ada aturan baik itu di Badan POM dan itu di MUI. Jadi nama itu harus mencerminkan. Tapi ada nama yang sebetulnya konotasinya agak negatif tetapi karena itu khas Indonesia, Betawi malah namanya bir peletok. Nah itu gimana tuh Bu? Itu sudah kebetulan sudah dapat sertifikat halal, istilah itu dibolehkan karena
sudah ada sidang fatwa, kemudian menyampaikan beberapa hal acuan-acuan. Nah, akhirnya itu disetujui. Baru hanya itu kata-kata yang kelihatannya bir, kata-kata bir itu kan konotasinya Iya, betul. Minuman keras gitu ya, Bu. ya, tetapi ada sejarahnya dan itu kemudian Mhm. disetujui oleh pihak MUI dan itu sekarang memang sudah banyak halal untuk minuman bir peletok yang ciri khasnya Betawi itu. Oke. Jadi ada kajiannya yang memang mendalam gitu ya. Ternyata Betul. tidak seperti yang kita duga bahwa apa namanya segampang itu gitu ya sertifikasi halal, tapi betul-betul dikaji. Nah, sekarang kalau misalnya nih Bu, kan sekarang itu lagi banyak juga minuman-minuman yang sebetulnya menyerupai seperti minuman keras secara botolnya, secara labelnya gitu. Kayak sekilas tuh Ya, kok kayak merek dari V itu gitu ya. ya, Kok kayak minuman keras nih gitu. Nah, ya. itu walaupun misalnya air mineral gitu, itu sulit juga ya Bu ya untuk mendapatkan sertifikasi Betul. halal gitu ya Bu ya. Betul, betul. Jadi sertifikat halal itu akan dilihat selain bahan bakunya, misalnya Mhm. misalnya kita bikin pisang goreng, itu kan yang akan dicek adalah kalau pisangnya udah pasti halal ya, karena Iya. dia kan Mhm. dari alami. Tapi Iya. untuk membuat pisang goreng itu kan ada tambahan misalnya terigu, Iya. kemudian mie terigunya itu halal tidak gitu. Mhm. Kemudian dari minyaknya, minyak Iya. gorengnya halal tidak. Nah, itu adalah salah satu bahan untuk membuat pisang. Nah, selain itu adalah kemasannya. Nah, akan dilihat Mhm. kemasan dan akan dilihat namanya gitu kan tadi. Jadi selain bahan bakunya, kemasannya, nama dari produk tersebut, Mhm. serta bentuknya itu jangan sampai juga ada istilahnya ada pornografinya di bentuk Mhm. Mhm. makanan. Itu salah satu pun Mhm. juga ada kejadian sebetulnya Mhm. kejadian 2018 kalau tidak salah Iya. mengenai makanan keripik kalau tidak salah itu ada gambar wanita berbikini. Nah, itu Padahal keripik ya, ngapain itu hubungannya apa tuh ya, Bu? ya mungkin tadi menurut mereka untuk menarik menarik Iya, konsumen, ya. Iya, tapi betul ternyata betul. akhirnya mendapat apa ya teguran dan itu harus Mhm. ditarik karena itu kan di situ ada unsur pornografinya. Jadi Iya. bukan Mhm. hanya dari bahannya tapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan seperti itu. Mhm. Oke, aduh seru. Jadi, nah Skap Lover mungkin dari sini aja udah mulai ya kebuka wawasan kita. Jadi ketika kita bicara tentang halal, itu bukan hanya ingredient saja yang diperhatikan, tapi betul-betul apa namanya segala aspek pun sangat diperhatikan nih, mulai dari Iya, packagingnya, proses pembuatannya. Jadi ketika produk jadinya dirasa halal, tadi seperti yang Ibu bilang, pisang gorengnya sih halal, baksonya sih halal gitu, tapi proses bikinnya apakah penyembelihan dagingnya halal, apakah betul. proses penggilingannya juga halal, begitu Betul. ya Bu ya. Ya, Nah, ini mesti diperhatikan nih untuk teman-teman UKM. Oke. Nah, ketika misalnya saya nih pengusaha mengajukan sertifikasi halal begitu ya Bu. Nah, kira-kira tuh sebetulnya proses yang diperlukan untuk sampai akhirnya dapat sertifikat tersebut tuh biasanya berapa lama sih, Bu Ami? ya, sesuai dengan regulasi yang ada di Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 itu Mhm. waktunya adalah 92 hari kerja. Itu waktunya Hmm, dari pendaftaran sampai dapat sertifikat halal. ya. Namun kami sedang dalam proses untuk meminimalisir waktu. Mhm. Meminimalisir waktu yaitu menjadi 31 hari kerja. Oke, Nah, itu lebih cepat ya Bu. ya lebih cepat. Kita ini karena keinginan Presiden bahwa setiap proses apa namanya proses layanan publik itu harus ada Mhm. meminimalisir waktu. Sekarang ini masuk ke dalam istilahnya RUU Cipta Kerja. Jadi Oke. kan undang-undang di undang-undang Mhm. sebetulnya sudah jelas mengenai waktunya, tetapi akan ada perubahan di RUU Cipta Kerja yang sekarang masih dibahas di DPR. Jadi dari Oke. 90 hari kerja menjadi 31 hari kerja Oke. untuk proses dapat sertifikat halal dari proses dari awal sampai Mhm. akhir. Seperti itu. Baik. Nah, oke. Jadi mudah-mudahan ya
semakin cepat, semakin mudah, sebenarnya ini semakin banyak bisa membantu juga Iya, para pengusaha untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Bu iya. Ami, ini tampaknya sudah ada yang bertanya ini, tapi Oh, malu-malu nanyanya private DM ke saya. oh ya, Eh, silakan. ini ada yang bertanya katanya, apakah sertifikasi halal di Indonesia ini bisa diakui di seluruh negara Islam? Karena seperti yang kita tahu kan, yang di Malaysia diakui gitu ya di beberapa negara Islam. Nah, kalau untuk sertifikasi di Indonesia sendiri seperti apa tuh, Bu? Iya, jadi begini, memang produk halal kita saat ini sebetulnya sudah diakui di 45 negara yang saat ini Ya. dipakai oleh MUI dengan standar yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, Mhm. kami BPJPH saat ini sedang melakukan kerjasama dengan beberapa negara di dunia, Mhm. di seluruh dunia. Saat ini yang sudah intens sekali yaitu dari Chili, kemudian Mhm. dari Korea, Australia, New Zealand, akan ada kerjasama antara Mhm. Indonesia dengan negara. Nah, apabila produk kita sudah ada kerjasama antara Indonesia dengan negara tersebut atau dengan negara Mhm. manapun, Ya. itu mereka produk kita akan diakui di negara tersebut. Begitupun produk mereka kita Oke. akui. Itu nama istilahnya saling keberterimaan. Jadi Mhm. produk mereka akan kita terima, produk kita juga akan diterima oleh mereka. Itu Mhm. Mhm. istilah keberterimaan. Begitu. Mhm. Oke. Halo, Bu Jadi bila Ami, tampaknya suaranya terputus. Ya. ya, ya, Suaranya ya, putus-putus, Bu bila Ami. Oke. teman-teman pelaku usaha, halo, halo, ya, Halo. sudah, Iya, putus-putus Bu Ami sedikit oke, tadi. Oke, boleh. Silakan. putus-putus ya, Iya, masih oke, ya. sedikit. Bila Oke. ada masih putus, sudah, gimana Sudah, suaranya? sudah, sudah. Sudah, Oke, Bu. ya, bila ada pelaku usaha Mhm. ingin mengajukan permohonan sertifikat halal, bila dari luar itu nanti Mhm. akan dilihat kita punya dua skema. Mhm. Skema pertama, bila negara tersebut tidak punya lembaga halal, Mhm. berarti kita langsung daftar ke BPJPH. Mhm. Mhm. Tapi bila negara tersebut punya lembaga halal dan nantinya diakui oleh BPJPH, mereka Mhm. hanya registrasi saja ke BPJPH. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi memang juga diperlukan ada sinergi gitu ya dari pemerintah Ya, Indonesia ke negara-negara tersebut agar sebetulnya ini lebih enak gitu ya Bu kalau misalnya ya, sudah terlink gitu ya, sudah bekerja sama justru memudahkan pengusaha misalnya yang ingin ekspor ke negara tersebut, jadi nggak harus mengurus sertifikasi halal lagi. Oke, ada ya, pertanyaan lain tampaknya, bagaimana tips yang tepat katanya Bu untuk kita yang ingin mencoba produk skincare atau kosmetik dari luar negeri. ya. Apakah bisa dengan melihat ingredients-nya saja ataukah mungkin ada kriteria tertentu untuk memilihnya? Karena seperti yang kita tahu mungkin ya Bu, kalau international brand itu kan mereka cukup kerepotan ketika mengurus sertifikasi halal karena pasti berbenturan dengan SKU yang banyak, kemudian juga regulasinya worldwide gitu. Jadi kalau di sini Ya, dirubah harus merubah seluruh dunia gitu. Jadi agak repot. Tapi ya, nggak bisa menutup kemungkinan sebetulnya banyak produk-produk mereka yang quote on quote itu halal atau muslim friendly ya, gitu karena tidak mengandung alkohol, nggak ada kandungan-kandungan tertentu lah yang berbahaya gitu. Nah ini ya, gimana ya Bu ya. mensiasatinya Bu? Ya, oke. Kita sebagai konsumen memang harus istilahnya konsumen cerdas. Mm-mm, Istilahnya mm-mm. konsumen cerdas. Cerdasnya bagaimana? Selain teman-teman sekalian melihat ingredient yang ada di kemasan, karena ingredient itu kan muncul di kemasan, Iya. seperti yang disampaikan oleh Badan POM, cermatlah atas label, jadi akan melihat Mhm, ingredient. Namun mhm. daripada ngeliat ingredient yang kecil-kecil seperti itu kan kecil-kecil banget tuh Iya, ingredient-nya, benar-benar Bu. kecil-kecil. Apalagi faktor Nah, U ya Bu, makin gak kelihatan gitu benar. kayak saya juga susah. Iya, betul. Yang dilihat adalah label. Label halal. Karena setiap negara punya label halalnya. Nah, jadi Hmm. teman-teman sekalian yang ingin membeli produk, lihatlah label halalnya. Salah satu contoh ada di beberapa supermarket, hipermarket, itu ada produk, waktu itu saya pernah lihat yang produk Korea. Iya. Itu kan udah Hmm. terkenal dengan istilahnya mie samyan ya. Mie samyan itu kan terkenal banget tuh Iya. ya. Nah, itu akan ada di sekitar etalasenya mie, itu akan ada Mhm. mie samyan yang sudah halal. Mhm. Nah,
itu jadi akan dilihat ada label halalnya, jadi ada halal terus bawahnya Korea, jadi dia bentuk labelnya itu bermacam-macam, tiap negara berbeda, baik itu Malaysia, Thailand, Singapura, kemudian Korea itu bermacam-macam, tetapi ada tulisan halalnya, kemudian ada tulisan negaranya, itu yang perhatikan. Tapi bila tidak ada label halalnya, kalau produk dari luar masuk Indonesia, apabila non halal, dia harus mencantumkan gambar kepala babi, gambar babi warna merah. Nah, itu kita lihat di produk Korea. Jadi produk Korea kita lihat ada yang sudah ada label halal dari Koreanya, ada yang tidak halal. Nah, tidak halal ini dia mencantumkan gambar babi utuh warna merah, atau ada tulisan dalam kotak, produk ini bersinggungan dengan babi. Itu ada tulisan seperti itu, karena itu menjadi kewajiban bagi pelaku usaha yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Jadi setiap produk yang masuk ke Indonesia itu harus ada izin edarnya. Apabila dia produk halal, ada label halal. Apabila tidak halal, ada tulisan keterangan tidak halal, istilahnya tuh ada gambar babi merah, warna merah di dalam kotak, atau ada tulisannya produk ini dibuat bersinggungan dengan babi, seperti itu, Bu. Oke, jadi opsinya itu ya, selain kita juga harus cermat gitu melihat ingredients, harus benar-benar tahu gitu, karena kan sekarang juga pelaku industri yang nakal makin pinter juga gitu ya Bu, nyampur ini, nyampur itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang mengikuti aturan pasti mencantumkan tadi logonya, kalau dia memang belum bisa untuk sertifikat halal, ada logo babi merah tadi, dan juga disertakan yang bersinggungan dengan B2 tadi gitu ya, Bu ya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan menarik nih, tampaknya beliau juga dari sisi pengusaha. Katanya apa sih persyaratannya jika lembaga halal luar negeri itu justru mau melakukan bekerja sama gitu dengan BPJPH supaya mungkin bisa diakui juga di Indonesia gitu ya, Bu ya? Itu gimana tuh, Bu? Iya, jadi yang pertama dilakukan adalah memang harus ada kerjasama G2G dulu. Government to government-nya ya? To government itu sebagai payung untuk nantinya akan ada semacam kesepakatan kerjasama antara lembaga halal dengan BPJPH, begitu. Jadi negara dengan negara, yaitu Indonesia dengan misalnya dengan yang sekarang lagi sedang proses, atau dengan Chili. Jadi Indonesia dengan Chili dulu nih. Jadi ada kerjasama G2G. Setelah itu selesai, baru kerjasama lembaga halalnya negara tersebut dengan BPJPH, begitu. Oke. Ya, salah satu syarat untuk menjadi lembaga pemeriksa halal adalah pertama, dia harus mempunyai auditor halal yang muslim. Oke, iya dong, masa ya yang editnya yang auditnya nggak orang muslim ya? Halal terus auditor halalnya, iya betul, nggak tahu ilmunya ya. Betul. Yang kedua, dia harus mempunyai semacam kantor lah ya, itu benar bahwa dia itu ada kantor di situ sebagai lembaga pemeriksa halal. Yang ketiga adalah lembaga LPH tersebut, istilahnya bukan LPH, lembaga halal luar negeri tersebut adalah diakui. Jadi dia harus punya surat rekomendasi dari kementerian atau dari pemerintah sana bahwa dia adalah lembaga halal yang diakui oleh negaranya. Tuh. Yang keempat adalah dia harus mempunyai akta fatwa. Itu adalah persyaratan 4 yang utama, selain persyaratan yang lainnya, gitu. Oke, jadi itu Scarf Lover sebenarnya mungkin kalau yang belum paham terlihat begitu kompleks gitu ya, tapi sebetulnya justru rangkaian ini itu betul-betul supaya ketika karena tanggung jawabnya kan bukan duniawi aja ya Bu, dunia akhirat gitu. Jadi kalau serta-merta keluar doang gitu tanpa pertanggungjawaban yang jelas, ini justru berat sekali. Makanya betul-betul dijaga ketika ada kerjasama pun harus ada yang bertanggung jawabnya secara negara ke negaranya gitu ya Bu ya, government to government. Oke. Nah, kalau ngobrolin tadi kan soal makanan. Kalau makanan mungkin lebih jelas ingredients-nya lebih banyak, mungkin orang
dapat ilmunya gitu kalau tentang makanan ya Bu ya. Nah, sekarang kalau berbicara lagi ke UKM, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini kan UMKM itu justru yang mayoritas, yang paling banyak. Tadi Betul. saya sempat menyinggung mungkin tukang gorengan di setiap belokan gitu ya Bu ya. Ya, Kemudian juga ada tukang bakso di setiap iya, pokoknya di semua iya, tempat gitu. Nah, betul. sementara nggak bisa kita pungkiri mereka belum tersertifikasi halal. Ya mungkin berapa Betul. banyak sih yang jualan ayam penyet yang tersertifikasi halal gitu ya Bu Ya, ya gitu. Padahal ketika mereka memiliki logo halal itu, kita sebagai konsumen malah semakin trust dan malah pengen langsung beli sebenarnya karena udah betul. langsung yakin. Iya. Nah, gimana sih sebenarnya mungkin pemerintah dari BPJPH sendiri mengambil peran ini supaya sebetulnya mungkin ke depan udah nggak ada label halal, justru yang ada label haram gitu ya, bukan lebih sedikit gitu. Gimana nih Bu supaya masyarakat ini UMKM lebih tepatnya jadi lebih terbantu, teredukasi tentang sertifikasi halal. Iya, oke. Jadi saat ini memang pemerintah sesuai dengan amanat Presiden Mhm. bahwa pemerintah harus bisa mengakomodir yaitu UMK. Jadi istilahnya UMK yang jumlahnya lebih kurang 64 juta UMK Wow, banyak sekali ya. Indonesia. Betul. Nah, kami di BPJPH saat ini sedang menyiapkan sebuah pedoman standar terkait dengan UMK ini bersama Mhm. dengan yang terkait. Nah, Mhm. eh, jadi di dalam proses sertifikat halal sebetulnya kami sudah membuat beberapa pedoman dan standar. Sekarang kami Mhm. sedang menunggu ketentuan tarif dari Kementerian Mhm. Keuangan. Jadi Mhm. untuk pelaku usaha mikro kecil di bawah yang omsetnya di bawah 1 miliar untuk pelaksanaan sertifikat halal digratiskan. Oke, Masya Allah. Iya. Mhm. Ya, tetapi kita menunggu peraturan Menteri Keuangannya karena itulah Mhm. terkait dengan acuan yang nanti akan kami kerjakan. Mhm. Sambil menunggu peraturan Menteri Keuangan tersebut, tahun ini kami sudah sedang mempersiapkan untuk memberi bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil itu sebanyak 3.800 sekian Mhm. karena anggaran yang ada di kami itu untuk Mhm. akan bantu jadi biaya sertifikat 0 rupiah yang tadi Iya. jadi Mhm. tapi kami baru sanggup 3.800 sekian lah untuk kami bantu tahun 2020 ini. Jadi Mhm. memang Mhm. concern pemerintah terutama Presiden Jokowi bahwa kita harus bisa membantu UMK. Nah, saat inilah Mhm. BPJPH tahun ini BPJPH berupaya membantu UMK. Jadi pedagang-pedagang yang saat ini tadi Bu sampaikan seperti pedagang gorengan, somai, bakso, yang keliling Mhm. segala macem itu kita Tukang akan apa yang jualan klepon ya, Bu? jual telepon. Banyak usaha mikro kecil, jadi yang punya omsetnya di bawah 1 miliar itu nanti proses sertifikat halalnya itu 0 rupiah. Begitu. Oke. Nah, ini kesempatan Ya, informasi baik untuk Anda para pelaku usaha kecil menengah ya, manfaatkan ini sebaik-baiknya. Selama Anda yakin produk yang Anda produksi itu halal, coba diajukan mungkin nanti di akhir Bu Ami akan menginformasikan bagaimana cara untuk mengajukan hal tersebut. ya, Ya, oke, saya mau bacakan dulu pertanyaan ya Bu Ami. iya, Ini ada silakan. pertanyaan katanya sekarang ini banyak tren kutek waterproof mana ini? Oh, kutek yang wudhu friendly, jadi semacam henna gitu ya Bu ya, gitu. Nah, Ya, iya, menyerap air wudhu. Nah, apakah itu bisa dibenarkan Bu? Karena banyaknya kan produknya dari luar tuh, dari ya, Dubai biasanya. Itu seperti apa Bu? iya. Memang waktu kami diskusi dengan teman-teman asosiasi kosmetik untuk membuat kutek yang apa ya, yang bisa tadi friendly atau islami itu memang agak sulit. Perlu ada Hmm. macam kajian-kajian, ada macam penelitian percobaan terhadap kutek tersebut. Hmm. Saya belum cek lagi apakah sudah ada Ya. beberapa minggu sebelum ke belakang kami belum ketemu. Tetapi Hmm. apakah saat ini ada atau tidak? Karena memang kutek ini kan tempel di kuku ya. Iya. Dan Hmm. sedangkan ada beberapa kutek yang tidak menyerap di Betul. kulitnya. Nah, sehingga waktu itu MUI bilang bila produk tersebut tidak menyerap di kulit berarti dia Hmm. tidak ajukan halalnya. Hmm.
saya belum lihat kalau misalnya teman-teman sekalian bertemu menemukan kutek yang katanya ini, lihat ada label halalnya tidak. Bila ada halalnya, berarti dia sudah melalui proses verifikasi kajian yang begitu panjang, pemeriksaan dan pengujian oleh MUI. Nah, hal itu ditemukan berarti sudah bahwa dia produk itu sudah halal gitu. Oke, di negara tersebut gitu ya Bu ya. Oke, jadi tinggal dicek aja karena memang saya juga sempat membeli saat saya jalan ke Eropa tuh Bu. Di sana tuh sudah banyak sekali jadi kutek yang di depan itu biasanya tulisannya O2 gitu. Jadi menyerap air ke dalam kulit, ke dalam kuku gitu seperti henna. Tapi memang di belakangnya ada tulisan halalnya halal Arab gitu. Nah, itu mungkin juga harus terus kita gali gitu ya bagaimana sebetulnya yang dilakukan. Nah, sekarang ini menarik nih Bu Ami karena kalau tadi makanan, kemudian kosmetik, sekarang mungkin ke dekoratif kayak baju yang kita pakai, lalu sepatu, jok mobil, karena ini bersinggungan sama pertanyaan dari Aulia nih, menarik nih. Jok mobil Eropa itu banyak yang berbahan kulit nih Bu. Mungkin usahanya Aulia di otomotif nih ya. Nah, berarti apakah harus disertifikasi halal juga kah kulit-kulit tersebut? Nah, ini gimana nih Bu? Iya, yang wajib halal adalah tadi kan makanan, minuman, obat, ada nama istilahnya barang gunaan. Kulit masuk ke dalam barang gunaan. Barang gunaan tersebut salah satu tadi jaket kulit, tas kulit, kemudian sepatu segala macam itu akan dicek karena memang yang seperti itu harus mengajukan halal. Dia terbuat dari kulit sehingga akan dicek kulitnya itu kulit apa. Atau sintetis itu tidak perlu karena akan kalau dia ada kulit sintetis kan ada kajian labnya bahwa dia kulit sintetis. Kalau dia kulit hewan itu akan ditelusuri sedemikian rupa. Pertama, hewannya hewan apa? Kemudian kalau dia hewan sapi disembelih secara halal tidak hewan sapi. Jadi itu banyak kerepetannya, nggak semata-mata. Oleh sebab itu, tetapi saat ini di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 26 2019 bahwa kami beri tambahan waktu bagi usaha barang gunaan. Begitupun untuk pelaku usaha makanan minuman. Kewajiban halal adalah 17 Oktober 2019. Namun kami memahami begitu banyaknya pelaku usaha, baik itu yang kecil, menengah, dan mikro. Oleh sebab itu, untuk produk makanan minuman, kami masih memberi waktu sampai 2024. Jadi, istilahnya, sebelum misalnya ada Bapak Ibu yang belum matang, masih boleh edar. Yang penting ada izin edarnya. Akan di close pas tanggal 17 Oktober 2024. Nah, untuk tanggal 18 Oktober 2024 itu tidak serta mau tidak mau, suka tidak suka, bagi produk Bapak Ibu belum halal itu tidak bisa diedarkan. Jadi untuk produk makanan masih diberi waktu sampai 2024. Jadi tapi jangan terlena dengan waktu ya. Harus untuk barang gunaan kita masih beri tambahan waktu sampai 2026. Jadi bertanya bila dia memang memproduksi produk kulit untuk jok mobil atau jok sofa masih boleh beredar, tetapi kita beri waktu sampai 17 Oktober 2026. Setelah itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus mengajukan halal karena ini tidak masuk sanksi nantinya setelah waktu. Seperti itu. Oke, jadi lebih baik dari sekarang udah mulai dipersiapkan syaratnya gitu ya, supaya nggak sifatnya tuh gerasak gerusuk nanti belakang repot gitu. Disiapin dari sekarang ya. Oke, nah ini masih juga tadi yang bertanya tentang kerjasama lembaga halal luar nih Bu Ami. Ini katanya mohon petunjuknya nih Bu gitu. Kemarin tuh lembaga halalnya namanya Chongqing di Cina, mengajukan kerjasama katanya gitu. Nah, alhamdulillah untuk persyaratannya sudah dilengkapi. Gimana Bu baiknya? Apakah Indonesia udah kerjasama dengan China sendiri Bu untuk lembaga sertifikasi halalnya? Belum.
Jadi Belum, oke. Cina belum mengajukan negara Cina belum mengajukan permohonan kerjasama G2G, negara dengan Ya. negara itu belum. Tetapi bila apa namanya PT Chongqing lembaga halal luar negeri tadi, silakan berkirim surat ke Mhm. BPJPH untuk minta apa semacam kami persyaratan-persyaratan yang harus dibutuhkan menjadi lembaga halal luar negeri. Karena nantinya dan salah satu syarat lagi, lembaga halal luar negeri itu harus diakui oleh pemerintah. Jadi harus ada Hmm. surat rekomendasi dari negara Anda kalau mau menjadi lembaga halal luar negeri. Sama Mhm. tadi, 5 syarat tadi, 5 syarat utama. Dia Ya. harus punya kantor, punya auditor yang muslim, punya Mhm. ahli fatwa, kemudian dia harus punya rekomendasi dari negara tersebut. Jadi itu syarat sebetulnya syarat utamanya. Gitu. Oke. Jadi nggak tiba-tiba ada sebuah lembaga yang entah dari mana gitu ya Bu ya, di luar negeri juga ternyata nggak diakui oleh pemerintah Iya, tersebut. betul. Oke. Terima kasih ya buat tadi siapa Indonesia Birdnest 99. Thank you. Oke, nah ini juga ada yang bertanya. Nah, kalau ingin mengajukan sertifikasi halal itu kira-kira biaya yang harus dikeluarkan itu berapa sih Bu? Katanya gitu. Oke, saat ini karena peraturan Menteri Keuangan belum turun, Hmm? jadi daftar halal ke BPJPH ini kan pendaftaran ada di 2 tempat, ke Ya. BPJPH dan ke Hmm? MUI. Ya. Karena kami adalah lembaga pemerintah, kami tidak bisa mengutip biaya bila aturannya belum turun. Karena Hmm. aturan Menteri Keuangan belum turun, sehingga bila daftar ke BPJPH itu masih Rp0. Nah, Hmm. tetapi nanti ke MUI-nya Bapak Ibu akan diinfokan berapa biayanya. Jadi kami tidak tahu karena itu sudah ranahnya karena MUI ya. ya Mm-mm. MUI karena LPH saat ini hanya baru LPPOM, jadi biayanya ada di sana semua. Kami belum Mhm. kami tidak tahu berapa biayanya. Jadi yang harus ditanyakan adalah pelaku usaha bertanya ke MUI terkait dengan biaya. Kalau di kami itu masih gratis. Rp0 Ya, ya, masih oke. betul. Ya, jadi mungkin yang baru join, jadi mungkin tiba-tiba pusing gitu ya. Apa sih ini Nah, BPJPH gitu ya. Jadi iya, BPJPH ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berdiri sejak Oktober ya Bu tadi ya? iya, Oktober 2000, ya, 2019. kami berdirinya 11 Oktober 2017. Hmm. Berdiri BPJPH. Hmm. Tetapi proses pelaksanaan sertifikasi halal di BPJPH dimulainya 17 Oktober 2019. Oke, gitu. Jadi teman-teman nih, kalau mungkin dulu hanya mengenal, oh di MUI dari hulu ke hilir begitu. Ya, Nah sekarang itu dari masuk ke MUI, kemudian tadi ada difatwakan dulu produk tersebut halal, baru masuk ke BPJPH untuk iya, diterbitkan sertifikasi halalnya, iya, begitu ya. iya. Nah teman-teman yang ingin bertanya jangan lupa, saya punya hand sanitizer produk halal tentunya dari Wardah untuk Anda bawa kemana-mana. Kalau yang bertanya nanti saya bisa kasih untuk Anda. Nah, sekarang mungkin terkait ke pakaian juga nih, Bu. Nah, sekarang kan Ya, memang seperti yang kita tahu, modest fashion itu begitu sedang bersemangat-semangatnya ya, gitu di ya, Indonesia gitu ya, Bu. Tapi tampaknya belum banyak yang ngeh ataupun juga mungkin belum banyak yang tahu bahwa ternyata proses misalnya nih Bu printing. Nah, printing ini sangat riskan sekali sama sesuatu yang tidak halal gitu karena entah itu proses pelembutannya, ada minyak-minyak tertentu dan lain sebagainya. ya, Nah, kalau dari edukasi misalnya dari pemerintah, lembaga pemerintah sendiri untuk para pelaku industri fashion, apalagi kan kita menamainya modest fashion atau pakaian muslim, itu gimana ya Bu ya supaya ya, teman-teman di industri ini juga aware gitu bahwa apa yang kita pakai, apalagi mukena nih Bu, kita ya, pakai sholat gitu, ya, supaya mereka juga aware bahwa apa yang kita pakai ini betul-betul halal dan baik gitu Bu. ya. Ya, itu kalau pakaian memang fashion itu masuk ke barang gunaan. Nah, Hmm, hmm, hmm. unsur tidak halalnya di barang gunaan setingkat seperti pakaian itu adalah di dalam proses pewarnaan. Iya betul. Baku kain itu kan adalah benang-benang, Hmm, benang-benang. kapas yang Ya, di benang-benang itu itu ya kan Bu. dari kapas, jadi dia Hmm, udah halal karena ya kan udah alami. Tetapi betul. ada proses waktu dia mau pewarnaan.
Pewarna, Mhm. karena istilah pewarnaan itu ada pewarnaan alami, misalnya kalau kita mau membuat sesuatu dari warna alami itu misalnya kayak kunyit gitu kan. Iya, Terus kayak misalnya daun suji yang warna iya. hijau. Kan ada Mhm. juga pewarnaan sintetis yang sudah halal ada. Nah, Iya. jadi Bapak Ibu yang memang punya produk fashion itu harus dilihat bahan bakunya, kain itu. Mhm. Waktu di pewarnaan, apakah pakai zat yang karena untuk pewarnaan yang biar dia melekat di warnanya tidak luntur, itu adalah memakai pewarnaan yang bagus memang dari gelatin babi. Yang bagus, Hmm. yang dia pewarnaannya akan kuat, tidak luntur. Tetapi ada lagi pewarnaan yang memang alami seperti tadi contohnya kunyit atau daun suji. Nah, oleh sebab itu memang hati-hati dalam proses pewarnaan ini. Karena Mhm. pewarnaan bisa saja dia tadi dari salah satu unsur yang tidak halal. Itu Hmm. memang yang teman-teman dari produk fashion itu harus lihat waktu lagi pewarnaan. Kan kita sudah Mhm. Mhm. ke daerah kayak Jogja itu kan ya, ada Mhm. pewarnaan tuh, itu kita akan Iya, pakai bahannya apa saja, itu akan iya. kelihatan. Ada yang pakai Mhm. atau yang pakai sintetis. Nah, itu akan Iya. kelihatan. Jadi memang Hmm. teman-teman fashion tuh harus bisa tahu bahan baku di dalam produk tersebut, di dalam produk Mhm. itu Iya. bahan apa saja. Itu yang Nah, itu kan kalau dari sisi pengusaha tuh, Bu. Nah, betul. kalau dari sisi konsumen mudahnya gimana ya, Bu? Apalagi taruhlah misalnya kita jalan-jalan ke Tanah Abang gitu ya, Bu ya. Ke Abang mau lebaran gitu. Kita kan nggak tahu tuh, Bu, produknya. Gimana Betul. ya, Bu ya? Paling gampang membedakan ini produk nih dicurigai gitu, nggak tahu juga kan gitu. Karena kita Ya, kan bukan ahli, harus apa ya, sifatnya harus dibuktikan diteliti gitu. ya, diteliti. Diteliti. Nah, itu gimana cara paling mudah mengidentifikasi produk tersebut diduga nggak halal gitu tuh gimana ya, Bu? Ya, sampai saat ini memang kalau untuk produk fashion itu belum ada kecuali waktu itu kaos kaki ya, kaos kaki sudah. Hmm. Tapi untuk produk fashion sampai saat ini secara mata mata kasarnya kita lihat itu belum bisa. Hmm, oke. Uh, Memang masih perlu teman-teman dari pihak saintis sedang melakukan kajian Iya, tapi produk itu memang kalau untuk di produk makanan minuman akan di label. Kalau iya. di kain di pakaian tuh saat ini belum ada, baru Masih hanya ada. sulit untuk dibedakan gitu ya, Bu? Jadi karena saat ini kita masih apa ya, kita Bismillah saja. Waktu kita membeli pakaian kita Hmm? Bismillah bahwa pakaian yang kita gunakan ini asal tidak ada, kalau di peraturan Menteri Agama kami, bahan baku atau barang gunaan bila tidak terbuat dari unsur hewan Hmm? itu tidak masalah. Kayak ini jilbab, ini kan bukan Hmm? dari unsur hewan, tidak ada unsur Iya, hewan, hanya dari bahan-bahan, misalnya kalau dia sutra berarti dari ulat sutra, yang iya, ulat sutra kan alami, tidak iya, ada betul. unsur yang haram. Nah, Iya. contohnya misalnya tadi kulit, apabila Mm-mm. Bapak Ibu memakai jam, Mm-mm. jamnya itu ternyata dari kulit, mau tidak mau harus dicek kulitnya itu dari binatang apa. Hmm, oke. Tetapi bila dari ada yang dari besi, ada yang dari stainless steel, itu nggak masalah. Mhm. Pakaiannya Mhm. barang gunaan. Iya, Begitu tadi pakaian, kan kita anggap pakaian unsur hewan. iya, Memang unsur hewan tuh banyak karena misal babi itu kan dari bulu sampai kulit sampai dalam-dalam itu kan semua memang pakai. iya. Mm-mm. Kalau kita perhatikan bahan-bahan pakaian kita yang kita pakai itu kita perhatikan menurut pandangan mata kasar kita itu tidak ada unsur hewan. Iya. Makanya kita mungkin untuk pakaian tidak masalah kecuali yang kulit tadi, yang kulit itu benar-benar harus diperhatikan. Sepatu Mhm. kulit, tas kulit, segala macam. Karena bila Mhm. unsur hewan itu ternyata dari B2 atau Mhm. babi, itu berarti tadi yang tadi Mbak Temi sampaikan dari awal, itu bisa saja nempel di tubuh sehingga Iya. kita sholat kita bisa tidak Iya, dikabulkan. betul, Karena betul, betul. haram kita tidak tahu sebetulnya, Iya. tetapi Mm-mm. karena tadi mempengaruhi aspek di tubuh kita itu pengaruh juga Iya, akhirnya. benar, benar, betul. Makanya
apa ya, aduh, kadang-kadang ada orang yang suka meremehkan gitu ya hal-hal yang halal. Nah, justru Scarf Media sebagai media yang memang didedikasikan untuk muslimah itu begitu Iya, concern, iya, justru kita balik nih halal dulu iya, baru enak gitu. Jadi kalau iya, nyari restoran betul, carinya yang halal dulu baru enak. Jadi betul, jangan yang enak betul, dulu belum tentu halal gitu ya Bu betul, ya. Kita betul, balik mindset kita karena justru dengan halal insya Allah sehat badan kita, berkahnya juga dapet, betul, semuanya jadi tenang gitu betul, betul, ngejalaninnya. betul. Oke, sekarang sudah ada lagi pertanyaan, katanya jadi kalau misalnya ada menemukan kosmetik yang lebih sifatnya herbal atau vegan, itu justru lebih aman kalau dari luar negeri ya Bu? Iya, Lebih, maksudnya yang lebih organik, non alkohol gitu, itu jadi jauh lebih aman. iya, iya. Kalau yang produk yang alami-alami memang lebih aman karena dia dari apa bahan bakunya alami. Hanya Mhm, saja prosesnya itu apakah dia masuk ada bahan tambahan gitu. Itu yang harus mhm, dicek. mhm, Misalnya kayak apa kalau bahan alami itu kayak jamu. Jamu itu alami semua, tetapi waktu lagi dia membuat menjadi awet segala ada bahan tambahannya, ada ya, bahan tambahannya baik itu bahan tambahan pengawet, tambahan yang lainnya mhm, itu akan dicek sedemikian rupa. Sebetulnya barang apapun apabila ada unsur-unsur yang ada bahan tambahan lain selain ya, dari bahan utama itu memang mhm, ada hati-hati, harus hati hmm. gitu. Oke, jadilah smart shopper nih, Scrap Betul, Lover. Jadi jangan karena keren gitu ya, brand luar negeri serta-merta dibeli ternyata belum tentu halal. Oke, apa namanya? Ada hal yang menarik juga gitu. Saya dulu tidak sebegitu tahu banyak tentang industri halal itu ya Bu. Jadi saya sempat beberapa waktu lalu saya sempat ikutan forum tentang industri halal dan begitu tercengang ketika mengetahui bahwa air mineral aja bisa jadi nggak halal. betul, betul. Bayangkan, Skavlower, air mineral bisa jadi nggak halal. Terus teman-teman saya bilang, ah, apaan sih tem, ngada-ngada banget, air doang gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya Bu Ami, bahwa Betul, betul. proses tadi bisa membuat jadi nggak halal. Jadi ketika air di pegunungan mengalir, dan saat mengalir ini misalnya kena darah apa gitu ya Bu, Iya, atau tulang manusia gitu ya Bu ya, iya. itu yang bikin jadi nggak halal gitu Bu ya. Kalau air jadi gini, memang Bapak Ibu itu harus dicek air itu kenapa harus halal. Pertama, Ya, kalau air itu alaminya ya dari gunung rata-rata kan kalau kita lihat di ingredient itu mm-mm, dari mm-mm, gunung A, gunung B gitu kan. Nggak masalah dia melangalir. Tetapi prosesnya itu kan ada proses penyulingan. Untuk betul. membuat air itu menjadi jernih dan layak diminum, ada Mhm, penyulingan. mhm. Penyulingan ini itu memakai berbagai metode. Salah Oke. satunya adalah untuk penyaringan tadi, penyulingan dan penyaringan harus memakai salah satu unsur adalah arang karbon aktif Oke. agar air ini menjadi jernih. Arang karbon aktif yang bagus, yang murah untuk menjadi air ini menjadi jernih adalah arang karbon aktif dari tulang B2. Udah paling gampang dan murah gitu Paling ya, Bu? gampang dan murah, tetapi akhirnya jadi tidak halal karena Ya, itu kan unsur yang tidak halal. Oleh sebab betul. itu, kenapa air saja harus diajukan halalnya? Karena Mhm, penyaringnya, penyulingnya itu salah satunya harus pakai karbon aktif. Karbon aktif mhm. bisa dari sintetis, bisa dari hewan. Nah, Ya, yang dari hewan inilah yang harus hati-hati. Makanya tadi air mineral saja semua harus ada label halalnya kan? iya betul, betul. Ada unsur hewani untuk penyaringannya tadi. Memang harus pakai karbon aktif agar air tersebut menjadi jernih dan menjadi Mhm, layak minum karena kan dia tidak ada perebusan tapi iya. penyulingan dengan Mhm, berbagai dengan ada sampai 5 apa 6 proses untuk menjadi mhm. air yang layak diminum dan sehat begitu. Oke. Nah, itu dia Sky Flower. Jadi sekarang udah clear dong ya. Jadi halal itu nggak bisa cuman ya pokoknya halal deh gitu. Ternyata banyak loh hal yang harus kita tahu bahwa ternyata untuk mendapatkan sertifikasi halal itu perlu kajian-kajian yang memang dibuktikan gitu bahwa produk tersebut itu betul-betul halal. Dan Ya, catatan yang paling penting hari ini sebenarnya itu sih pengen sekali mengubah stigma gitu bahwa justru dengan mengajukan atau memproses sertifikasi halal ini bukan membebani sebenarnya. Pengennya betul. justru
Mungkin kalau dari sisi pengusaha Bu Ami bisa menjelaskan, karena justru kalau menurut saya menguntungkan ya, karena gini, Betul. dengan adanya logo halal, kalau saya konsumen itu Ya, jadi lebih memilih itu, misalnya makanan deh, restoran tadi. Sekarang dengan semakin banyaknya masyarakat yang teredukasi produk-produk halal, ketika datang ke kafe gitu atau ke mall, aduh pengen makan enak tapi halal, jadi cari dulu, oke, halal 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 yang ini gitu, pasti orang lebih lebih begitu. betul, Nah, betul. Ya, iya. Nah, ini juga ada satu fakta nih Bu Ami. Jadi waktu mungkin Bu Ami juga sempat hadir di Jakarta Halal Things tahun ya. 2019. Jadi kita sempat mendapatkan informasi bahwa ada data Sushi Tei ketika sudah berlogo halal itu omsetnya jauh lebih tinggi dibandingkan Betul. saat dia belum berlogo halal. Nah, Ya, ini fakta gitu bahwa dari sisi pengusaha justru lebih menguntungkan. Demikian. Begitu ya Bu Ami ya? iya betul. Saya mau cerita. Jadi gini, kalau Mbak Temi pernah ke Batam kan? Mm-mm. Mungkin ada teman-teman pernah ke Batam. Di Batam itu semua produk dari berbagai dari negara Malaysia, Singapura, Thailand tuh masuk ke Batam. Mhm. Kemudian banyak banget pelancong yang datang ke Batam. Jadi Batam Iya, itu memang udah jadi tempat, kalau akhir-akhir minggu itu udah jadi tempat wisatanya orang dari Singapura dan Malaysia. Nah, betul. Mm-mm. eh, di sana ternyata orang Malaysia dan Singapura itu concern banget dengan halal loh. Waktu dia Betul. ke Batam, dia tanya, ini hotelnya sudah sertifikat halal tidak? Maksudnya bukan hotelnya, tapi di hotel itu kan ada Makanannya. restoran. Iya, Nah, betul. belum, mereka akhirnya dia tidak datang ke situ. Itu ternyata Mm. beberapa pelancong dari Singapura, Thailand, dari Singapura, Malaysia itu selalu begitu. Nah, Mm. akhirnya pihak MUI sana dan apa pelaku usaha hotel akhirnya Mm-mm. berbondong-bondong dia ngajukan halal untuk hotelnya. Itu satu Mm. contoh. Contoh yang lain adalah saya pernah datang ke suatu restoran Chinese, Iya. restoran yang punya orang Chinese. Dia itu dia ternyata waktu saya datang dia sudah halal, dia sudah apa Mm. namanya, pengunjungnya banyak banget. Kemudian saya tanya, kenapa kok mau ngajukan halal? Aduh Bu, dulu waktu saya belum halal, yang datang tuh ya hanya dia saja ya. Iya, komunitas dia Nah, aja gitu ya, Bu. ya. Mm. Tapi setelah dia ajukan halal, kemudian label halalnya itu ditempel di restorannya, itu sampai mau makan di situ antri gitu. Sampai dia Iya, bilang, "Aduh Bu, terima kasih karena udah halal ini jadi apa ya yang banyak datang banyak bukan iya, hanya dari kalangan dia, tapi dari iya, kalangan." Itu sebetulnya salah satu tujuan kami bahwa halal itu kan sebetulnya sudah halal menyehatkan. Jadi secara unsur iya, toyibnya tuh sudah ada, apalagi unsur halalnya gitu. Semua, betul, betul. karena untuk menjadi halal, toyibnya harus diperhatikan. Pertama, Mm. mereka pakai bahan tambahan, misalnya pewarnanya harus seperti apa, bahan Iya, tambahan apa misalnya sintetis harus seperti apa, itu ada takarannya. mm. Jadi halal itu adalah tadi betul kata Bu Temi, halal itu adalah menjadi suatu utama. Semua orang kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ke Amerika, itu kalau Mm. dicari produk yang ada label halal, mereka lebih senang. Memang lebih Betul. mahal, memang Iya, di Jepang pun tetap demikian. betul, Mm. tetapi aman, aman secara kesehatannya aman, karena dia sudah melalui mekanisme sedemikian rupa. Itu sebetulnya Mm. bila Bapak Ibu produknya tuh halal, itu akan menambah, pertama konsumennya juga senang membeli, tidak Mm. ragu-ragu ya. Iya, Nah, betul. dia juga yang menjual tuh dapat omset, dapat keuntungan lebih besar begitu. Betul, value-nya jadi nambah gitu Betul, ya, Bu Ami ya. Iya betul, saya jadi teringat kan kita itu harusnya Olimpiade itu di Jepang 2020 ya ya, Bu ya, kalau betul, nggak Corona. Nah, betul. seingat saya tuh dari 2 tahun yang lalu, Hmm. Jepang negaranya yang memang notabene bukan Muslim mayoritas, tapi begitu concern dengan industri ini karena bukan tentu saja bukan melihat dari sisi Al-Quran gitu, Betul, tapi dari betul, sisi industrinya. betul, betul. Banyak pengusaha Jepang yang melihat bahwa oh dengan semakin ada label halal jualannya semakin laku walaupun harus jadi lebih mahal gitu tapi makin Betul. banyak orang yang membeli. Nah ini mungkin dari sisi pengusaha gitu jadi jangan Ya, khawatir, insya Allah malah semakin apa Allah kasih rezeki lebih gitu untuk iya, kita semua yang menjalankan sesuai dengan syariatnya gitu iya, ya. iya. Waduh, ini sebenarnya seru, tapi waktu kita udah mau habis, Bu, Iya, 1 menit iya banget, lagi. Kak Temi. Saya masih pengen ngobrol Iya, sebenarnya sama Bu Ami. Nanti kita iya. ngobrol-ngobrol lagi, boleh ya, Bu?
Ya boleh boleh. Insya Allah nanti kita bikin rutin literasi edukasi untuk halal untuk teman-teman semua, baik Boleh. konsumen ataupun juga produsen. Mungkin Iya yang terakhir dari Bu Ami untuk iya Scout Lover semua yang sore hari ini ikutan, boleh iya Bu Ami silahkan. iya. Iya, teman-teman Strap Lover dan